Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sobat Selamat K3, malam. Eh, sebelumnya nih Sobat K3 dari mana aja nih? Dari kota mana aja? Bisa ketik di kolom chat. Siapa tahu domisili kita sama ya. Kalau saya sih di Jogja. Teman-teman di mana nih? Sulawesi Barat, Kak. Eh, Bagaimana Kak? Ada yang dari Palembang, Bali, Pontianak. Masya Allah jauh-jauh banget ya. Ada yang dari Kalimantan, Bekasi, Toraja. Ya Allah. Oke, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan buat bergabung pada webinar mini pada malam hari ini. Buat teman-teman yang sebelumnya pernah bergabung, mungkin sudah kenal ya dengan saya. Dan buat sobat ketiga yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Eva. Saya selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Setelah webinar mini di volume 3 sudah dimulai pada pekan lalu, pada malam hari ini kita bertemu kembali di webinar mini seri ke-23. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, selesai. Eh, oh ya, mungkin teman-teman di sini yang baru bergabung, izin mengingatkan ya, nanti di pertengahan acara akan dikirimkan link presensi. Nanti jangan lupa untuk mengisinya ya teman-teman, karena itu salah satu syarat buat klaim sertifikat. Tapi perlu diingat juga untuk syarat klaimnya tidak hanya itu, ada minimal nilai post-test dan pastikan juga teman-teman untuk klik ya pada pilihan klaim ingin klaim sertifikat atau tidak. Eh, oke, sobat ketiga semuanya. Ini nanti narasumber kita sepertinya sudah hadir ya. Nanti akan memberikan materi mengenai pemanfaatan AI dalam mendukung promosi K3. Seru banget ya, menarik banget nih materinya. Eh, apalagi ini saya lihat-lihat kayaknya teman-teman yang join nih masih Gen Z nih. Pasti udah nggak asing ya dengan yang namanya Chat GPT. Nah, tapi buat yang masih asing dengan Chat GPT itu apa, tenang aja nanti malam hari ini kita akan belajar bareng tentang itu bersama narasumber kita yang luar biasa ini. Sebelum dimulai nanti akan ada polling terlebih dahulu ya teman-teman. Ada 3 pertanyaan aja. Pollingnya nanti hanya pertanyaan singkat, nanti teman-teman bisa mengisinya. Oh ya, di layar juga ada beberapa poin nih yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa baca ini ya, ada 9 poin. Oke, baik. Terima kasih, Kak Eva. Saya sapa sekali lagi ya, Sobat K3 semua. Selamat malam, Sobat K3 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam. Kak, Oke, ini suara saya terdengar kan ya? Apa jangan-jangan suara saya nggak terdengar nih? Terdengar dengar dong. Kak. Oke, Aman, aman. oke. Gimana? Sobat K3 yang mendengar saya boleh ketik satu ya di Zoom chatnya. Ketik satu boleh, ketik kedengeran Kak, gitu juga boleh gitu ya. Oke, biar saya tahu nih. Jangan-jangan hanya akunnya aja yang online gitu, orangnya nggak ada. Oke, boleh open cam, bagi yang bisa, bagi yang nggak juga nggak apa-apa, asalkan masih bisa menyimak dengan baik ya pada malam hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat ya. Oke, baik. Nah, perkenalkan kembali, mungkin pada Sobat K3 yang baru pertama kali ya ikut pada sesi kali ini, nama saya Ahmad Afif Mauludi, biasa dipanggil Afif, ya. Saya adalah seorang pendidik di bidang K3,
Nah, di Safety and Health Talk ini ya saya sama seperti dengan rekan-rekan yang lain ya sebagai volunteer gitu. Bidang keahlian saya di K3 itu adalah safety behavior, perilaku K3, human factors atau faktor manusia dan juga transformasi digital di bidang K3. Saya juga aktif menulis di LinkedIn, di challenge 100 hari nulis gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang juga ada di 100 hari nulis, boleh disapa ya, 100 hari nulis. Dan saya juga menulis di blog pribadi di myscribble.my.id. Nah, saat ini aktif sebagai pendidik tadi ya, pengajar dan juga volunteer di beberapa eh, institusi atau di beberapa organisasi seperti itu. Di sekilas tentang saya, karena malam ini bukan tentang saya ya, malam ini kita akan pelajari bersama-sama pemanfaatan AI, terutama di ChatGPT dalam mendukung promosi K3. Nah, di sini ada sobat K3 yang ikut di volume 1 nggak? Ini kan volume 3 ya. Volume 1 seri ke-10 kalau nggak salah itu temanya atau topiknya adalah tentang promosi K3. Nah, di sini saya mau cek nih, ada yang ikut nggak di sesi tersebut? Ini kalau nggak salah sesinya atau serinya Kak Tia ya. Ada yang ikut di sini? Volume 1 seri ke-10 apa udah lupa ya? Nggak lama kok itu sekitar ya 2 bulan yang lalu lah. Ada, oh ada Kak. Oke, ada Kak ya. Ini Rian Rambu ya. Tapi direct message. Oh, Katia ikut ya, ya. Katia kan yang jadi narasumbernya ya. Oke, yang lain nggak ada lagi nih yang ikut volume 1. Oh, ikut Kak. Kanintia juga ikut. Oke. Baik ya, semoga yang ikut masih ingat ya terkait dengan promosi K3 itu apa gitu. Nah, saat ini kita mencoba mempelajari bersama-sama bagaimana promosi K3 itu yang kemarin di seri 10 itu disampaikan Katia dibantu dengan AI, cara mempersiapkannya gitu ya atau cara untuk melakukan promosinya. Nah, pada hari ini kita akan belajar 4 poin ya. Yang pertama adalah secara singkat ya, apakah itu AI, yang kedua adalah pemanfaatan AI dalam promosi ketiganya, untuk apa saja sih gitu ya. Lalu yang ketiga belajar prompting, ya, karena nanti kita akan coba workshop kecil-kecilan lah ya, karena waktunya hanya 1,5 jam, dan tadi sudah dipakai 15 menit ya untuk polling gitu. Jadi waktunya sangat singkat, dan kita hanya mempelajari dasar-dasarnya saja, semoga bisa membuka wawasan kita semua ya, terkait dengan penggunaan AI, terutama di promosi K3 gitu. Nah, ngomong-ngomong di sini semua dari bidang K3 semua atau ada yang dari bidang lain atau ada yang ke sini karena mau mempelajari AI-nya aja gitu? Ada yang bukan dari bidang K3 tapi datang ke webinar ini karena mau mempelajari AI-nya aja gitu. Oh, Kak Ardilas HSE ya. Ya HSE kan K3 juga gitu. Yang selain HSE ada yang mempelajari atau datang ke sini hanya penasaran nih AI itu seperti apa gitu. Ada nggak? Oke, boleh chatting atau open mic. Atlet. Oh, ada atlet ya. Ya. Oh, ada trainer, operator, KA. KA itu apa? Kereta api. Oke, perawat. Oke, berarti di sini macam-macam ya. Nggak cuma orang K3 aja, tapi juga ada banyak profesi lain gitu. Nah, memang ini untuk pada malam hari ini kita khusus mempelajarinya prompting-prompting terkait dengan K3, tapi jangan khawatir ya sobat K3 semua karena ini juga bisa diimplementasikan di berbagai bidang gitu. Cuma dalam seri kali ini kita khusus promptingnya atau nanti nyobanya itu terkait dengan promosi K3. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit fakta-fakta tentang AI ya. Di mana saat ini AI di gambar sebelah kiri ini telah banyak diadopsi oleh banyak bidang gitu. Mulai dari legal, IT, finance, sampai ke medical gitu atau health services, layanan kesehatan ya. Jadi banyak yang sudah mengadopsi. Dan ada yang saat ini sudah melakukan inovasi nih, yang warnanya oranye, current piloters ya. Jadi sudah banyak yang menjadi inovator-inovator di bidang AI gitu. Dan yang warnanya biru itu adalah perusahaan-perusahaan atau instansi yang rencananya akan menggunakan AI. Jadi hampir 1 banding 1 ya antara yang sekarang sudah menggunakan sama yang merencanakan untuk menggunakan. Tapi masih sedikit sekali yang menjadi inovator di bidang AI. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, nah ini 77% dari
eh, institusi yang ada di Amerika itu sudah mengeksplor penggunaan AI di institusinya gitu. Jadi sangat masif gitu ya adopsi AI ini. Nah, kita lihat di sini proyeksinya ya sebelah kiri. Ternyata AI itu sekarang di 2024 atau 2025 itu baru mulai ya, permulaan saja. Nah, sedangkan diproyeksikan sampai 2032 itu akan 2, 3 sampai 5 kali lipat gitu yang akan menggunakan. Dan di sebelah kanan ini ternyata AI itu digunakan baik untuk personal use ya, eh, eh, kebutuhan pribadi atau kebutuhan pekerjaan. Yang hijau itu adalah kebutuhan pribadi. Kalau yang warnanya ungu itu adalah kebutuhan di tempat kerja gitu ya. Nah, kita lihat AI ChatGPT itu masuk ke LLM ya, atau Large Language Model yang paling bawah. Nah, ternyata sebagian besar tuh digunakan di pekerjaan ya. Sedangkan untuk kebutuhan pribadi masih sangat sedikit sekali. Nah, padahal tidak hanya pekerjaan, tapi buat pribadi pun juga ya mengerjakan tugas mungkin ya. Itu sangat terbantu sekali. Mungkin ini datanya belum update ya, tahun 2024 awal. Nah, lalu apakah itu AI? Nah, di sini ada yang sudah tahu jawabannya, bisa tulis di meeting chat juga. Apakah itu AI? Kalau seri saya harapkan interaktif aja ya. Kita nggak perlu nunggu sampai nanti sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau langsung mau dijawab, langsung aja di meeting chat langsung disebutkan. Nah, menurut teman-teman tuh AI itu apa gitu? Ada yang belum sedia jawab? Open mic. Nah, menurut dianggap kecerdasan buatan. Oke, itu pengertian secara bahasanya ya. AI, artificial intelligence, kecerdasan artifisial buatan gitu. Ada lagi, terima kasih Kak Diangga ya dari Bandung. Ada lagi, eh, menurut saya AI itu apa? Dari pandangan Sobat K3 itu apa sih AI gitu? Ada yang mau open mic? Belum ada. Oke, masih malu-malu nih Kak Eva, Sobat K3 pada malam hari ini. Ayo nggak usah malu-malu, aktif santai Nggak loh usah ini. malu-malu ya. Iya, santai aja. Santai aja kita. Kita sharing-sharing aja malam hari ini. Menurut Kak Eva apa nih? Ya, AI. Kok aku yang ditanya gitu ya? saya juga kayak kakaknya yang udah jawab itu Kak, kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan bahasa secara bahasa itu ya. Oke, nah apakah itu AI? Benar ya. AI ada kecerdasan buatan. Nah, kalau secara panjangnya adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia, gitu ya. Jadi dirancang sedemikian rupa agar mesin itu bisa meniru beberapa keahlian yang bisa dilakukan oleh manusia. Sampai saat ini, AI yang saat ini sudah ada, sudah eksis itu adalah AI yang sebenarnya masih dalam tahap permulaan ya, sobat K3 ya. Jadi disebut juga narrow AI ya, atau AI dalam ruang lingkup sempit gitu. Jadi belum general AI gitu ya, yang nantinya akan digadang-gadang sekitar 2030 itu akan mulai gitu. Jadi AI ini memungkinkan mesin atau program komputer melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, problem solving, memahami bahasa dan mengenali pola. Oke, itu AI ya secara umum. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ChatGPT ya. ChatGPT adalah bagian dari generative AI atau AI yang menghasilkan atau yang dirancang untuk menghasilkan konten baru ya berdasarkan masukan-masukan data. Jadi mesin itu AI itu dikasih makanan berupa data. Nanti dari data itu AI akan menghasilkan sesuatu yang baru, baik dia teks gitu ya, ataupun gambar, video, musik dan juga jenis-jenis yang lainnya gitu. Cuma yang saat ini paling populer ya teks ya, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT juga sekarang bisa mengeluarkan gambar karena dia sudah terintegrasi dengan DALL-E ya. DALL-E itu adalah generative AI juga yang nanti menghasilkan gambar. Coba pada malam ini, khusus pada malam ini kita akan coba pelajari satu dulu, yaitu ChatGPT ya. Karena spektrumnya luas ya ini ya. Tadi kan kalau di polling ada yang belum familiar sama sekali, ada yang sudah sangat familiar gitu. Jadi kita coba mempelajari GPT, ya, salah satu model bahasa besar ya atau large language model. Nah, dia Pak large language model itu eh, utamanya atau kemampuan utamanya adalah untuk memproses teks ya, memproses teks atau membuat teks.
Nah, ini terkait dengan LLM sendiri adalah Large Language Model. Salah satu model yang sebenarnya adalah penyempurnaan atau apa ya disebut versi paling barunya lah daripada NLP. NLP itu Natural Language Processing. Jadi dia memproses, memahami, menghasilkan bahasa alami, ya, teks gitu ya. Atau bisa juga sekarang bisa suara juga ya. Suara juga bisa. Nah, kita kenalan dengan ChatGPT. Nah, ini ada ChatGPT. Ini ada yang nyoret-nyoret ya. Sebentar. Oke. ChatGPT itu menggunakan LLM. Nah, LLM itu berbasis atau infrastrukturnya namanya transformer. Ini nggak usah dipikirkan terlalu dalam ya, karena hanya pengetahuan aja. Nah, ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan namanya OpenAI. Ini logonya OpenAI ya. Jadi OpenAI. Nah, ChatGPT itu kalau teman-teman buka, kalau sudah pernah pakai ya, itu nanti tampilan awalnya atau interface awalnya ada seperti ini. Jadi sama seperti apa ya? Kayak Google gitu ya, kayak Google atau search engine gitu. Tapi dia bentuknya chat. Nah, ada yang ngechat ya. Nah, message ChatGPT gitu. Nah, di sini ChatGPT juga terintegrasi sekarang ya. Bisa membuat image atau gambar, bisa menulis gitu ya. Atau surprise nih ya. Nah, nanti dia akan membuat prompting sendiri, nanti akan mengenerate sesuatu gitu. Atau summarize text. Kita punya teks yang panjang, bisa kita summarize. Atau bahkan dari YouTube ya. Dari YouTube bisa diintegrasikan ke GPT, nanti dari YouTube yang panjang 1 jam gitu, atau rekaman ini gitu, nanti bisa di summarize, keluar langsung teks gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang masih kuliah gitu ya, sangat membantu sekali gitu. Dan banyak lainnya, nanti coba kita lihat ya di GPT-nya langsung. Nah, ChatGPT itu terbaru, modelnya adalah GPT-4o ya. GPT-4o adalah model terbaru dari GPT. Dari sebelumnya itu yang dikenal GPT 3.5 ya, sama GPT-4. Jadi kalau teman-teman berlangganan itu dulu GPT-4 tuh paling top lah gitu ya. Tapi sekarang sudah ada GPT-4o di mana teman-teman bisa atau sobat ketiga bisa menggunakannya secara gratis cuma dalam limit tertentu gitu. Nah, itu ChatGPT. Ada juga GPT-4o yang Canvas. Nah, ini untuk membuat coding biasanya ya. Lalu ada O1 mini dan preview seperti itu. Jadi perkembangan GPT ini cukup cepat juga ya. Dan ChatGPT ini salah satu model yang berbayar ya teman-teman ya. Tapi cuma kita bisa menggunakan secara gratis dalam limit atau kredit tertentu gitu. Tidak bisa unlimited, terbatas. Tapi masih bisa lah untuk kita gunakan sehari-hari. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa masih cukup jelas? Ada Ada nih yang nanya. Kak di chat Zoom Apa Kak tuh? Apa tuh pertanyaannya? dari Kak Yendra. Pak, Mm-mm. AI itu aplikasi atau apa Pak? AI itu adalah kalau misalnya dari sudut pandang ilmu komputer adalah sebuah ilmu ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang teknis, AI itu adalah mesin, mesin yang dirancang supaya bisa menirukan atau memproses atau melakukan hal-hal yang dilakukan manusia seperti itu. Itu AI ya. Kalau dari segi keilmuan itu bidang ilmu ya. Tapi kalau dari segi teknisnya dia adalah sebuah mesin yang dirancang agar bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia gitu, secara terbatas. Ada lagi? Ada Kak dari Kak Ardiles. Kak, Oke, AI bisa mendesain banner K3 nggak Kak? oke. Nanti kita lihat ya. Tapi jawabannya bisa tapi terbatas gitu aja sih. Nanti kita lihat coba. Oke, ini banyak yang udah tanya ya. Apakah Iya, GPT jawabannya akurat? Jawabannya enggak akurat. Jawabannya enggak akurat. Jadi bukan enggak akurat, ada yang akurat, ada yang enggak. Ada cara-cara atau prompting-prompting tertentu yang nantinya kita bisa pelajari dan itu bisa membuat jawabannya lebih akurat. Apa bedanya ChatGPT dengan Google Gemini? Bagusan mana? Oke, Gemini itu gratis ya. Keuntungannya gratis. Cuma dalam segi akurasi lebih bagus GPT untuk sekarang. Yang 4o ya. Kalau yang 3,5 mungkin hampir sama dengan Gemini. Terus Kak, apakah AI sama mesin learning itu konsep yang sama? Oke. AI itu sebenarnya adalah pengembangan dari mesin learning atau bentuk aplikatif dari mesin learning gitu. Jadi mesin learning nanti turun jadi deep learning. Nah, deep learning itu nanti akan bersinggungan dengan AI gitu.
Pak, bener nggak katanya kalau kita mau ketergantungan dalam membuat sesuatu tugas? Ya, setuju aku ya, Kak Putri ya. Itu bener ya. Karena sekarang pun saya pribadi karena sudah sering pakai itu jadi lama-lama agak males gitu ya kalau nulis sendiri ya. Tapi eh, untuk menghindari ketergantungan itu ya kita juga harus mencoba apa ya, membatasi lah untuk menggunakan ChatGPT. Nanti kita pelajari gimana caranya menggunakan ChatGPT yang bertanggung jawab gitu ya. Mungkin cukup dulu untuk pertanyaannya, kita lanjut dulu ya, Kak Eva ya. Silakan, Kak. Iya. Oke, nah ini tadi ada yang tanya ya bagusan yang mana. Ini ada beberapa model yang saat ini terkenal gitu ya. Mulai dari ChatGPT, Gemini, terus ada Palm lama juga, terus ada Claude dan lain sebagainya sampai Stable Diffusion. Ini kalau lihat dari performanya yang paling bagus ada empat ya. Ada ChatGPT di sini, terus ada Palm, terus ada Claude AI sama Stable Diffusion yang paling akhir ini. Nah, salah satu yang paling familiar yang mungkin digunakan oleh banyak orang, terutama orang Indonesia itu adalah ChatGPT. Makanya pada hari ini saya ngebahas atau kita semua ngebahas atau mempelajari ChatGPT dulu. Nah, kalau kita bahas AI itu banyak banget toolsnya ya, tidak cuma GPT gitu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah pemanfaatan AI dalam promosi K3. Nah, intinya sih sebenarnya hanya ini ya untuk malam hari ini. Jadi pemanfaatan AI dalam promosi K3 adalah inti dari pembahasan pada malam hari ini. Oke. Nah, promosi K3 itu apa? Ini saya ambil dari slide-nya Kak Tia ya. Jadi upaya untuk meningkatkan kesadaran, implementasi prinsip-prinsip K3 di tempat kerja. Nah, ini kata Kak Tia nih di seri 10. Nah, itu ada beberapa berbagai bentuk ya untuk promosi K3-nya. Ada pelatihan, kampanye K3, dan juga mempersiapkan sarana dan prasarana K3. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas khusus buat kampanye K3. Kenapa? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Apakah semua hal bisa dibantu menggunakan AI? Ya bisa ya. Tadi kita lihat dari pengertiannya ya, itu AI bisa multimodal. Multimodal itu maksudnya bisa menghasilkan tidak hanya teks, tapi bisa gambar, suara, video gitu. Bahkan tadi kata Kak, siapa tadi yang bertanya, banner gitu ya, benar K3, mungkin nanti suatu saat bisa langsung bagus gitu ya. Kalau saat ini mungkin bisa, tapi masih terbatas untuk AI-nya. Nah, apakah semua hal yang dihasilkan AI itu akurat? Jawabannya adalah belum tentu nih. Tadi pertanyaan ke siapa ya? Akurat atau enggak tadi itu? Kak Joni ya, Kak Joni Iskandar ya. Ini Kak Joni ya. Jadi semua yang dihasilkan AI itu belum tentu akurat. Nah, bahkan di chat GPT-nya sendiri tuh, kalau kakak sobat ketiga semua membuka ya, di halaman pertamanya, di paling bawah kecil, nah ini kan tadi halaman pertamanya ya, di paling bawah kecil itu ada tulisan, chat GPT can make mistakes. Nah, check important info. Jadi ChatGPT-nya mengakui ya, OpenAI mengakui bahwa ChatGPT itu bisa salah gitu. Jadi hati-hati sobat K3 semua untuk menggunakan AI gitu. Nggak semuanya betul. Nah, ini benar ya. Tadi mungkin isu-isu dari teman-teman yang agak hangat ya. Jangan gunakan chat AI 100%. Ya. Katanya Ibu Stella Christie, Wamen Dikti Saintek yang baru ya. Karena memang benar ya, chat AI itu berlebihan menggunakannya bisa merusak daya pikir kritis. Dan lama-kelamaan kita nggak bisa bedain tuh antara tulisan yang benar, tulisan yang bagus, atau tulisan yang jelek. Strukturnya aja deh. Karena kadang kalau misalnya kita masih pakai yang 3.5 ya, yang dulu ya, atau GPT-3 gitu yang dulu ya, itu kita ketara banget lah antara tulisan keluaran AI dengan tulisan manusia gitu. Cuma di chat GPT 4o, nah, kelemahan-kelemahan itu semakin memudar ya. Nah, bayangkan dalam waktu 1 sampai 2 tahun aja sudah perkembangannya luar biasa. Kita nggak tahu nanti ya mungkin ada GPT versi sekian gitu yang bisa benar-benar kita harus bedain ya antara tulisan manusia dengan tulisan robot gitu. Kalau saya sih setuju ya dengan beliau karena memang GPT itu tidak 100% akurat. Oke. Nah, kita harus bisa bedakan keluaran gitu ya yang mau kita hasilkan dari GPT. Apakah keluarannya itu butuh akurat, atau kalau nggak akurat tuh nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui nih apa yang mau kita hasilkan dari GPT itu harus akurat atau enggak. Kalau misalnya keluarannya itu harus akurat gitu ya, maka kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa verifikasi bahwa keluaran itu akurat gitu.
Contohnya, misalnya kayak Permen nomor 5 tahun 2018 gitu. Itu kan ada banyak ya parameter-parameternya, nilai ambang batasnya gitu. Nah, jadi yang batasnya butuh kebisingan misalnya 85 desibel untuk 8 jam. Nah, kita kan tahu ya. Nah, kita tanya ke ChatGPT, berapa ambang kebisingan untuk waktu 4 jam. Nah, kalau waktu 4 jam itu kan sekitar 88 desibel ya. Nah, kita udah tahu tuh. Kita nanya GPT. Nah, itu boleh. Karena kita memberi kemampuan untuk bisa verifikasi jawabannya GPT itu benar atau enggak sih gitu. Sedangkan kalau keluarnya nggak akurat atau nggak penting kalau itu akurat, itu aman ya. Misalnya kayak kita pengen ngebuat quote-quote yang meningkatkan semangat gitu. Buat kampanye K3 itu boleh. Nah, terus kita lanjut lagi ya ke yang akurat ya. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarnya akurat atau enggak, itu jangan gunakan GPT. Nah, sedangkan kalau iya, kita bisa verifikasi, kita harus mampu bertanggung jawab secara penuh gitu ya atas keluaran itu. Apalagi kalau kita mengakui bahwa tulisan itu akan menjadi tulisan kita gitu. Ya, secara hukum, secara moral dan lain-lain itu kita bisa bertanggung jawab. Kalau misalnya jawabannya itu kita publish ternyata nggak benar gitu. Nah, kalau teman-teman atau sobat K3 semua mampu untuk bertanggung jawab, maka oke boleh gunakan GPT. Bahkan untuk di kampus pun, di kuliah pun sekarang sudah ada pedomannya ya untuk menggunakan generative AI gitu. Jadi untuk menyusun skripsi mungkin ya kalau teman-teman yang masih kuliah atau untuk menyusun laporan itu boleh-boleh saja asal ada tanda kutipnya kita bisa mampu memverifikasi bahwa keluarnya itu benar atau enggak gitu. Oke, jadi menggunakan AI secara bertanggung jawab. Ini ada panduan generalnya, tapi ini buat di pendidikan sebenarnya. Ini nanti sobat K3 bisa lihat aja, insya Allah materinya nanti dibagikan ya. Nah, ini ada beberapa drawback ya atau apa kekurangan atau kelemahan dari AI. Yang pertama paling penting adalah data security atau privacy. Nah, terus ada penggunaan atau kemampuan teknikal untuk bisa menggunakan AI secara efisien. Nah, kadang-kadang orang kalau misalnya nggak punya kemampuan yang baik gitu ya untuk prompting segala macam, itu bakal butuh waktu yang lebih lama gitu ya untuk mikirin ini gimana caranya bisa dapat keluaran yang kita inginkan gitu. Nah, itu secara teknikal kita harus juga harus bisa nih. Walaupun AI itu memudahkan ya, tapi kadang-kadang kalau orang prompting asal-asalan, itu hasil atau keluaran itu bakal beda dengan yang kita inginkan gitu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah coba familiar ya dengan apa yang saya katakan sekarang. Kalau yang belum nanti kita lihat ketika praktek ya. Terus teknologi dependensi nih. Nah, orang yang sudah kecanduan pakai AI itu kalau untuk bekerja tanpa AI gitu, itu akan sangat kesulitan. Nah, ini salah satu drawbacknya atau kerugian dari penggunaan AI. Ada juga bias, terus reduction in human workforce, maksudnya banyak orang atau pekerjaan-pekerjaan itu hilang ya karena adanya AI. Terus AI mengeluarkan informasi-informasi yang nggak benar gitu, mengurangi hubungan antara customer dengan manusia gitu, dan lain sebagainya sampai berkurangnya bisnis ya. Nah, ada ngechat lagi nih. Oh, Share aksen, ada Kak. sensi. Oke. Nah, jadi ada tadi saya sudah katakan ada konten ketiga yang memerlukan akurasi, ada yang tidak. Nah, untuk yang memerlukan akurasi, contohnya ada ini, ada prosedur keselamatan, dengan resiko, kepatuhan hukum, sampai ke pengembangan prosedur tanggap darurat. Kalau saran saya yang ada prosedur-prosedurnya atau ada yang persyaratan teknis gitu ya, jangan sampai kita 100% mengandalkan GPT karena itu memerlukan akurasi yang tinggi. Sebaiknya kita langsung aja lihat di peraturan perundang-undangannya gitu. Jangan hanya ke GPT gitu. Kalau yang memerlukan akurasi tinggi. Nah, sedangkan ada konten K3 yang tidak memerlukan akurasi setinggi itu. Oh, ini contohnya ya, salah satu contohnya. Ini baru kemarin nih, hari apa ya, tanggal 27 Oktober, saya coba sebutkan peraturan undang-undang K3 di Indonesia yang masih berlaku. Nah, tanggal 27 Oktober nih. Kira-kira menurut Sobat K3 semua nih, ada nggak yang aneh dari jawabannya GPT? Yang saya sebutkan merah ini promnya saya gitu ya. Yang merah ini promnya saya, lalu yang warnanya biru ini adalah jawaban dari GPT ini. Nah, menurut Sobat K3 ada nggak yang aneh dari jawaban si ChatGPT ini? Ini saya menggunakan ChatGPT model terbaru loh. Ada yang aneh nggak? Ada yang bisa mengidentifikasi apa yang aneh? Boleh di chat? Ada yang bisa? Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga.
Selesai. Oke, nggak ada yang jawab ya. Ini masih pada. Kak Afif, maaf buat waktu yang teorinya sudah habis, Kak. Oke, teori udah habis ya. Oke, terima kasih Kak Eva. 5 menit lagi. Oke, dari teman-teman ada yang bisa nge-spot nggak keanehan di sini? Ini kan 170 masih berlaku ya. 13 2003 ya setengah-setengah lah ya. Ada beberapa pasal yang mungkin masih berlaku karena ada undang-undang cipta kerja ya. Terus PP 50 masih berlaku. Nah, ini yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kan sudah nggak berlaku ya. Karena dia sudah digantikan oleh yang nomor 3 gitu. Iya nggak sih? Iya Pak, iya. Ini nggak ada yang bisa memverifikasi. Iya Pak, iya nih. Setuju nggak sama saya? Setuju, Kak. Setuju. Oke, makasih Kak Eva. Ya, jadi inilah salah satu contoh ChatGPT itu tidak sepenuhnya akurat ya. Oke, jadi kita amannya menggunakan untuk konten-konten K3 yang tidak memerlukan akurasi terlalu tinggi. Contohnya kayak ide kreatif, untuk kampanye keselamatan, tips keselamatan umum, atau cerita-cerita cerpen-cerpen K3 gitu ya, yang bisa menimbulkan motivasi ataupun inspirasi. Itu boleh, karena nggak memerlukan akurasi setinggi itu, gitu, setinggi prosedur-prosedur. Makanya judulnya penggunaan AI dalam promosi K3 ya. Karena promosi K3 itu sebagian besar ya, nggak semuanya, itu konten-konten yang tidak memerlukan terlalu tinggi akurasi gitu. Oke, ini contoh-contohnya slogan, motivasi, narasi, dan sebagainya. Setuju ya kali ini ya? Oke, setuju. Ini contohnya ya, konten promosi yang kemarin saya coba generate kata-katanya dari GPT. Lalu saya pindahkan ke Canva gitu. Ya, sudah cukup proper lah ya untuk promosi gitu. Oke, kita belajar prompting singkat aja, karena tadi diingetin oleh Kaifa ya. Singkat aja belajar prompting. Jadi prompting itu adalah cara untuk memberikan instruksi ya. Saking pentingnya prompting ini ada job atau pekerjaan baru namanya prompt engineer ya. Jadi prompt engineer itu adalah orang yang mengulik gimana prompt yang bagus supaya efisien. Gitu. Nah itu sudah ada dan nggak main-main gajinya gitu ya. Kerjanya tanda kutip main-main, gajinya nggak main-main. Itu kalau di luar bisa 200 sampai 300 ribu US dollar ya per tahun. Oke. Nah, ini kenapa perlu baca prompting? Bisa dibaca sendiri nanti materinya, teorinya. Ini macam-macam prompting bisa dibaca sendiri. Atau yang penting adalah teknik-tekniknya ya. Akan saya beritahu macam-macam prompting. Dibaca sendiri. Oke. Nah, ini teknik prompting ya. Menurut saya penting untuk disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah teknik prompting yang basic adalah role playing, yaitu meminta AI untuk berperan atau mengadopsi peran tertentu. Nah, tergantung dari fokus atau konteks yang diinginkan. Contohnya ada di bawah ya. Jadi sebelum prompt utama, ini prompt utama adalah yang saya biru ini warna biru. Prompt utama ada yang warna biru dan role play itu yang warna merah ya. Jadi di depannya itu menambahkan peran. Jadi GPT itu seolah-olah sebagai pakar K3 di sebuah pabrik. Ya, karena kita ingin menanyakan ini ya keselamatan kerja di pabrik. Gitu. Ini contoh role playing. Lalu yang kedua itu ada teknik yang namanya ya ayo dia nggak mau gerak. Oke. Yang kedua ada iterative refinement. Nah, iterative refinement ini adalah teknik prompting di mana dia memperbaiki prompting awal. Nah, jadi kalau sobat K3 semua lihat di sebelah kanan itu ada prompting awal, buatkan prosedur keselamatan gitu misalnya. Ini salah satu contoh yang buruk ya karena ini akurasi tinggi ya, tapi sebagai contoh aja. Nah, outputnya seperti ini, nggak sesuai misalnya. Nah, kita evaluasi, lalu kita bikin prompting yang baru, kita copy paste dari yang ini, ditambahkan lagi dengan detail yang lebih panjang gitu sehingga hasilnya lebih bagus atau lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu teknik yang kedua. Oke. Terus teknik yang ketiga adalah feedback loops. Nah, kalau iteratif tadi kita memperbaiki promptingnya. Kalau feedback loops ini dari jawabannya itu kita jawab lagi. Gitu. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi prompt pertama buatkan prosedur gitu. Ternyata jawabannya seperti ini. Terus kita umpan balik lagi.
Oh, jawabannya terlalu umum. Tambahin lagi dengan detail bla 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 bla. Nah, outputnya setelah ditambahkan feedback loop itu jadi lebih baik gitu. Jadi feedback loop itu dia menjawab dari jawabannya si GPT, ke feedback loop. Lalu ada teknik lain ke kanan, namanya zero shot. Ini sudah mulai advance. Nah, zero shot ini beberapa setahun yang lalu lah kira-kira masuk ke teknik advance ya. Cuma sekarang zero shot ini masuk ke teknik basic, beberapa ahli mengkategorikan seperti itu. Cuma nggak ada kesepakatan khusus sih untuk teknik-teknik ini. Ada namanya zero shot. Nah, zero shot itu kita memberikan satu prompting panjang gitu ya, tanpa memperhatikan ada peran segala macam gitu. Sebagai model awal sih zero shot ini. Terus yang kedua ada few shots atau in context learning. Jadi dia memberikan instruksi plus contohnya. Nah, kita lihat dari contohnya di sini. eh, Contoh prosedur evakuasi untuk gedung pabrik 1, 2, 3. Lalu kita berikan contoh lagi. Contoh prosedur evakuasi untuk gedung sakit 1, 2, 3. Nah, sekarang buatkan prosedur kebakaran di gedung sekolah. Jadi kita kasih contoh-contohnya dulu, satu atau dua contoh, atau tiga gitu ya. Nanti di bawahnya baru kita instruksikan mereka untuk membuatnya di tempat lain. Jadi GPT itu dipaksa untuk belajar polanya gitu ya. Seperti itu. Ini in context learning atau few shots. Yang terakhir, teknik yang kita pelajari pada malam ini adalah, oh tadi terakhir ya, in context sampai in context berarti. Belum sampai ke COT, chain of thoughts. Mungkin kalau di K3 nggak terlalu dipakai. Ini contoh-contohnya ya, tips membuat prompting, tujuannya jelas gitu. Jangan sampai hanya seperti itu, terus tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja apa gitu. Nah, di sini di bawahnya lebih bagus ya, karena dia lebih panjang menjelaskan apa yang mau di keselamatan kerja apa yang mau dijadikan luaran atau outputnya gitu. Terus ada tips yang lain itu gunakan bahasa yang spesifik dan tepat. Jadi kalau bisa lebih detail, promptnya itu lebih bagus gitu ya. Yang tiga, batasan kriteria yang jelas. Nah, misalnya kita mau dia nggak mau panjang-panjang, cukup terus kata aja. Terus sediakan konteks jika diperlukan. Nah, buatlah kebijakan keselamatan di mana gitu. Terus yang terakhir ada tentukan gaya atau nada penulisan yang diinginkan. Misalnya kita pengen persuasif ya untuk ngajak ya, namanya juga kan promosi ya. Atau mau gaya storytelling itu bisa tuh. Nah, gaya penulisan yang diinginkan. Seperti itu untuk teori-teorinya. Nah, kita akan langsung ke praktek. Sebelum ke praktek ada pertanyaan nggak, Kak Eva? Ada Kak, dari Kak Yuris tuh Kak. Mau dijawab Oke, dulu? dari Kak Yuris, buat sekilas aja ya. Sambil sobat K3 semua coba dibuka untuk chat GPT-nya. Jadi kita sambil praktek tipis-tipis ya. Berapa waktu prakteknya, Kak Eva? 25 menit juga Kak. 25 menit ya. Masih cukup waktunya. Oke, sambil saya jawab, sobat K3 tolong dibuka chatgpt.com-nya. Saya menjawab Kak Yoris. Halo Pak Afel, apakah promosi K3 menggunakan ChatGPT akan mendegradasi kemampuan komunikasi K3? Sedangkan salah satu tujuan promosi K3 bagi personal K3 adalah meningkatkan kemampuan komunikasi berbahasa secara alami. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan sangat bagus Kak Yoris ya. Memang kalau dalam ruang lingkup yang kecil gitu ya, itu disarankan memang interaksi one on one atau interaksi sesama manusia itu sangat ditekankan gitu. Tapi untuk menjangkau promosi yang lebih luas gitu, misalnya Kak Yoris di kantor pusat gitu, yang dia membutuhkan misalnya sebulan itu butuh banyak promosi menggunakan media sosial gitu. Nah itu cocok sih menggunakan GPT karena itu akan membantu mempercepat dari pembuatan kontennya gitu. Cuma saya tetap mendukung adanya yang namanya safety talks gitu ya. Jadi secara langsung itu saya mendukung sekali. Mungkin kalau safety talks bisa bantu untuk bikin teksnya gitu ya. Itu bisa. Ya, cuma interaksi antara manusia dengan manusia di K3 itu ya memang sangat penting sekali. Seperti itu. Jadi tetap ChatGPT itu istilahnya hanya tools ya. ChatGPT itu hanya tools, tetap yang menggunakannya digunakan kepada manusia juga gitu. Jadi manusia itu sebagai pusat dari segalanya ya. Kalau K3 itu kan kita tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan dan juga keselamatan manusia ya. Jadi ChatGPT itu hanya alat gitu. Seperti itu sih Kak Yuris.
Ada tanggapan Kak Yuris? Atau bisa open mic? Siap, oke. Makasih Kak Yuris ya. Oke, selanjutnya sudah buka semua, sobat ketiga. Apakah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat. Bagaimana Oke, Sobat Ketiga semuanya? Sudah membuka semuanya belum? disarankan untuk login juga ya. Kalau yang belum login, tapi tadi kebanyakan juga sudah familiar ya. Mungkin kalau yang belum familiar bisa nanti kalau ketinggalan stepnya bisa ditanyakan. Kita akan coba contoh prompting konten promosi ketiga yang tidak memerlukan akurasi tinggi ya tadi ya. Untuk promosi slogan keselamatan, sama motivasi dan juga ide kampanye. Tiga itu dulu. Yang pertama, nih, coba prompting ini. Buatkan tiga slogan kreatif yang memotivasi karyawan untuk mematuhi prosedur keselamatan di pabrik. Kita coba pakai role playing ya. Ini saya kopikan di chat. Atau teman-teman surat ketiga mau tulis sendiri juga nggak apa-apa. Nah, itu salah satu promptingnya. Silakan dicoba di chat GPT-nya. Boleh pakai role playing ya. Jadi role playing, ini kan buat di pabrik. Berarti coba kita berikan peran kepada chat GPT-nya di awal. Anda adalah seorang ahli K3 di pabrik yang sudah bekerja selama 10 tahun misalnya. Lalu baru prompting utamanya gitu. Bila sudah seperti ini bisa di enter atau diklik tombol panah ke atas ini ya. Nah, setelah kita prompting, dia akan mengeluarkan tiga slogan kreatif. Nah, boleh sobat K3 yang sudah selesai, boleh mengkopikan hasilnya ya, atau luarannya satu aja di meeting chat. Oke, silakan. Atau kalau misalnya ada yang masih kesulitan, bisa kita diskusi ya. Oke, Kak Yoris, satu langkah aman, sejuta keselamatan. Patuhi prosedur setiap saat. Oke, ada lagi yang lain? Pasti jawabannya akan berbeda ya dengan yang saya punya di depan. Oke, Kak Ade, satu langkah aman, 1000 langkah nyaman. Keselamatan dimulai dari diri sendiri. Oke, ada lagi yang mau menyumbang hasil promptingnya? Satu, zero incident mindset. Oke, Kak Joni, Kak Nintia, keselamatan adalah kekuatan lindungi diri, lindungi tim. Oke, ini sama ya. Saya juga menggunakan GPT yang free. Nah, sama ya. Ini kalau yang free ini 4O ya. Bisa diganti-ganti ini untuk modelnya. Cuma kalau free ini kayak terbatas 4O aja. Oke, banyak juga nih. Kak Fazrul, keselamatan atau tanggung jawab kita. Bekerja aman untuk pulang dan sehat dan selamat. Kak Prayuda, tanggung jawab bersama hasil kerja yang hebat. Utamakan, oke, selanjutnya Kak Abilita. Utamakan keselamatan pulang dan selamat. Ingatlah setiap langkah aman. Oke, jadi Sobat K3 sudah coba ya untuk prompting yang pertama. Oke, terus prompting yang kedua, masih slogan ya. Buat kan 5 slogan mendorong pekerja untuk mengenakan APD tempat kerja. Nah, ini kita bisa ganti. Kalau kita pengen memakai peran yang sama, itu boleh pakai chat GPT atau chat yang ini ya, yang sama ya. Tapi kalau kita ingin memakai peran yang lain, misalnya kita nggak mau di pabrik nih, maunya di mana? Ada yang mau ngasih masukan nggak? Di industri apa? Konstruksi, tambang, manufaktur, farmasi. Oke, boleh farmasi. Oke, Anda adalah seorang ahli keselamatan kimia misalnya di sebuah pabrik obat. Nah, terus kita kasihkan role play, lalu kita kasih prompt utamanya gitu. Terus kita enter. Oke, dia akan mengenerate slogan-slogan yang ada atau berhubungan dengan farmasi ya. Walaupun ini kondisinya masih umum ya.
Nah, ini reklamasi umum kita bisa gunakan dua teknik lainnya. Bisa pakai feedback loop atau pakai satu lagi apa tadi? Iteratif refinement ya. Kalau iteratif refinement, itu berarti kita copy lagi prompt kita perbaiki. Anda adalah seorang ahli keselamatan kimia, bla bla bla, yang sudah bekerja misalnya, yang sudah bekerja selama 15 tahun. Nah, baru kita masukkan prompt utamanya. Nah, ini yang namanya iteratif refinement ya, salah satu contohnya. Jadi dia kopikan lagi, bisa dikopikan atau bisa diedit ya. Ini ada edit di sini, edit message, bisa diedit. Anda ada seorang keselamatan pabrik obat yang sudah bekerja selama 15 tahun. Ini bisa, ini sama. Nanti kalau kita send, dia akan generate ulang. Seperti itu. Boleh, Sobat K3, dicoba gunakan iterative refinement ini juga. Gitu. Nah, setelah sudah dicoba iterative refinement, bisa dikirim lagi hasilnya. Coba kita lihat. Kalau kecepatan atau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Mau open mic ataupun di chat boleh. Ada yang sudah selesai, bisa kirimkan hasilnya. Berbeda ya antara yang sebelumnya sama yang sekarang, yang setelah diganti. Oke, Kak bisa gambar gunakan selalu sabuk pengaman. Oh, Cardiles. Nanti ini mau di ini ya. Oke, ini kayaknya kendalanya kendala teknis bukan kendala GPT ya. Kak Eva mungkin bisa dibantu yang Kak Rifa ya. Untuk iterative refinement ada pertanyaan tidak atau sudah cukup jelas untuk iterative refinement? Ada yang sudah nyoba untuk iterative refinement-nya? Apakah masih ada yang menyimak? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, kita ngerasa nih, kayaknya jawabannya terlalu umum gitu ya. Mungkin karena jawabannya terlalu umum, kita pengen APD-nya tuh hanya di alat pelindung mata gitu ya. Eh, kita jawab ya, feedback loop gitu. Slogan terlalu umum misalnya. Saya ingin untuk APD pelindung wajah gitu. Nah, ini namanya feedback loop ya. Kita memberikan feedback terhadap si jawabannya itu. Nah, ketika kita gunakan feedback loop, dia akan langsung menyesuaikan jawabannya itu atau outputnya langsung ke alat pelindung wajah. Nah, ini yang disebut dengan teknik feedback loop seperti itu, Sobat K3. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada ya dari Kak siapa tuh? Kak Ardiles ya. Nah, Kak Ardiles, untuk gambar, nah ini sebenarnya agak lebih advance ya, karena kita pada malam hari ini kan teks. Cuma bisa coba kita coba ya. Kalau yang free itu bisa nggak ya? Coba ya. Buatkan gambar. Selalu gunakan sabuk pengaman soalnya. Oh, kita pindah dulu ke chat yang baru. Kita kasih peran dia adalah Anda adalah seorang desainer dan juga ahli K3, desainer banner dan juga ahli K3. Buatkan sebuah gambar selalu gunakan sabuk pengaman atau ilustrasi ya, sebuah ilustrasi. Kalau saya biasanya, kalau gambar itu
kita buat dulu ilustrasinya di GPT atau di DLI ya. Habis itu saya masukkan ke Canva atau ke aplikasi lain untuk ditambahkan teks. Karena kalau teks dari GPT itu sangat atau generative AI itu sangat masih jelek ya. Nah, seperti ini Kak Diles. Jadi seperti tadi saya katakan ya, kalau misalnya GPT itu atau generative AI pada umumnya, dia untuk tulisan sama bentuk tubuh manusia itu masih jelek ya dia ya untuk mengenerate-nya gitu. Mungkin agar ketahuan ya bahwa ini generate dari AI ataupun gambar asli gitu. Biasanya kalau saya hanya ilustrasinya aja, nanti untuk tulisannya saya akan pakai Canva atau yang lain gitu. Ya, betul. Untuk tulisan itu masih kurang untuk generative AI pada umumnya gitu. Tapi mungkin kalau pakai Midjourney yang berbayar ya, itu bisa kali ya. Saya belum coba ya, karena berbayar juga kalau Midjourney itu. Oke, Kak Ardiles. Ada pertanyaan lain untuk teori dan praktek sebenarnya cukup kita hanya sampai di tadi ya teknik-teknik GPT yang dasar gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan terkait dengan praktek sehari-hari atau mau ada yang sharing gitu, Kak, ada teknik baru ternyata di prompting gitu. Silakan aja, kita feel free aja mumpung masih ada waktu ya kayak Fana ya. Masih, Kak. Mm-mm. Masih 10 menit. Masih 10 menit ya. Oke. Kalau video apakah bisa Kak di ChatGPT? Video ya. Kalau video itu dia ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa generate. Jadi saya nggak menyarankan di ChatGPT gitu. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di bonusnya, ini saya sudah masukkan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengenerate keluaran tertentu gitu. Ya, kalau teks dia di Gemini, ChatGPT, GitHub, Copilot gitu. Terus kalau untuk penghasil suara, ini nggak kelihatan. Oh iya, coret-coret. Oke, oke, oke. Oke, ini sepertinya ada yang iseng. Kita, sebentar ya. Oke, share lagi. Oke, ada penghasil suara. Ini ada Google Text to Speech dan lain-lain. Kalau video ya, kalau video itu ada ini Synthesia.ai, ada Sora.ai. Kelihatan nggak ya? Oke, ada Sora.ai, Lumen 5, InVideo, Runway, dan DeepBrain. Cuma kalau video itu saat ini belum ada yang benar-benar bisa menciptakan panjang gitu. Biasanya dia hanya per apa ya, per scene gitu ya. Kita tetap harus bisa menyatukan sendiri gitu. Jadi beberapa tahap dipotong-potong, scene A, B, C gitu. Nanti baru digabungin. Atau tadi digabungin lagi dengan AI itu bisa juga sih. Jadi belum bisa kita bisa sebutkan apa bikin video promosi kesehatan gitu 1 menit. Nah itu bisa 1 menit cuma kalau yang 1 menit itu biasanya yang di video nih. In video itu bisa 1 menit tapi dia dari berbagai macam video-video yang udah ada. Bisa kayak di eh, apa yang Shutterstock gitu ya. Dari Shutterstock, dari macam-macam lah. Jadi stok video yang udah ada digabung jadi satu itu biasanya di video kayak gitu. Jadi dia gambarnya masih nggak satu macam kadang-kadang. Nanti coba sobat K3 dicoba-coba ya untuk AI ini. Untuk malam ini kita sebenarnya untuk eh, banyaknya kita hanya di ChatGPT aja. Ada lagi pertanyaan? Ini kalau ChatGPT itu dia lebih banyak di LLM ya. Jadi nggak di video. Kalau video itu dia gunakannya yang lain. Di DLI bisa sih. Di DLI tapi cuma dia khususnya gambar ya. Paling bagus menurut saya sih di Midjourney ya. Cuma berbayar sayangnya.
Oke, ada Kak Rifa nih, pengalaman pribadi pas gunain ChatGPT, jangan terlalu kaku pas bikin prompt. Oke, tapi diajak ngobrol aja. Misal kalau ada kurang cocok jawabannya tinggal bilang, kayaknya kurang bagus, gimana kalau gini-gini ya, oke. Ajak diskusi aja jangan terlalu kaku biar hasilnya lebih maksimal. Ya, saya setuju sih. Karena kadang saya juga kalau misalnya nulis itu bebas aja gitu kan. Saya bisa tulis di Notepad gitu. Terus di Notepad, nanti masuknya ke GPT-nya itu, ya udah apa adanya aja yang dari Notepad itu. Nanti baru kita kurasi lagi tuh dari hasilnya. Ya, terima kasih Kak Rifa atas sharingnya ya. Jadi bisa aja kita pakai bahasa eh, bahasa apa ya, basic kan juga bisa dia ngerti gitu. Coba ya kita satu prom. Atau ada nggak teman-teman yang mau sobat ketiga yang mau nyumbang prom nih? Atau dari promnya Karifa ya? Oke, gimana kalau warnanya merah, jangan kuning? Coba. Itu dia ngerti juga ya. Jadi memang GPT itu LLM ya, yang teknologinya itu sudah sangat baik sehingga dia bisa ngerti bahasa informal juga gitu. Nah, GPT juga bisa buat PPT, bisa buat Excel juga ya. Buat analisis data juga bisa. Kita bisa kasih feedback juga. Ada yang direct message saya, materi sangat menarik Kak. ChatGPT apakah bisa digunakan untuk analisis data kualitatif dari hasil wawancara? Saya pernah mencoba untuk mencari kode dari hasil wawancara, tapi memang harus dibaca lagi hasilnya. Iya, betul. Jadi memang tadi ya, akurasinya nggak 100% benar gitu. Jadi memang kita sebagai manusia harus bisa memverifikasi hasilnya. Hasil dari keluaran GPT, terutama untuk hasil penelitian ya. Tuh. Untuk data kualitatif bisa membantu sekali ya, terutama dari rekaman gitu ya, dari rekaman terus nanti dibawa ke GPT di summary itu bisa. Cuma tetap kita harus bisa memverifikasi bahwa apa yang disampaikan itu benar atau enggak. Gitu sih Kak Dewi. Oke. Terus Kak Diangga. Sekarang ChatGPT makin overpower ya Kak. Saya nyari jurnal indeks cinta langsung dikasih. Nyari sendiri susah banget. Nah, ini juga harus diperhatikan ya Kak Diangga ya. Karena bisa jadi judulnya benar gitu meyakinkan gitu. Tapi ternyata pas kita cek eh, webnya atau doi-nya atau kita cek lagi di website jurnalnya gitu. Ternyata nggak ada tuh jurnal itu atau artikel itu gitu. Nah, itu saya beberapa kali menemukan gitu ya. Jadi kalau untuk mensitasi sebaiknya langsung ke website jurnal. Nanti di sini hanya summary-kan saja atau membuat sintesisnya itu bisa kayak gitu. Ini kok jadi banyak ke ini ya, ke dunia penelitian ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang tadi karena kebanyakan sudah familiar kayak Eva ya. Iya ini Kak mungkin. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Karena sudah banyak yang familiar juga. Ini saya juga banyak belajar dari teman-teman sobat K3 di sini semua ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka buat sendiri ya. Jadi kata-kata yang dari sini misalnya, nanti kita buat di Canva. Itu cepat juga. Ada lagi yang mau di-sharingkan, sobat K3? Atau Kak Eva, ada pertanyaan Kak Eva? Belum ada sih Kak. Ada ya. Ini kita coba membuat ilustrasi yang sederhana aja ya. Menggunakan GPT plus Canva gitu. Memang malam ini agak lama ya internet saya. Kuota, kuote. Nah ini tadi saya coba pakai ini ya. Saya coba pakai yang lain untuk template-nya. Saya pakai quote mana aja lah ya. Ini misalnya.
Oh, contoh gitu ya. Sederhana ya. Kalau pakai template Canva enaknya ya dia sudah bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu walaupun sederhana gitu. Ini contoh eh, sederhana ya dari GPT pindahin ke Canva gitu. Kalau saya lebih suka seperti itu untuk membuat promosi K3 karena lebih memuaskan dibandingkan dengan kita langsung generate di sini ya. Kalau kita lihat tadi kan gambarnya kurang, gambarnya bagus, cuma tulisannya kurang gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan atau diseringkan sobat K3 semua? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup sampai di sini pada malam hari ini ya Kak Eva ya. Pesan saya yang terakhir kepada sobat K3 semua, gunakanlah AI dengan bijak ya, sobat K3. Karena AI itu bagaikan tools ya, bagaikan dinamit gitu. Dengan tangan dan tujuan yang tepat itu bisa bermanfaat. Tapi kalau misalnya digunakan atau disalahgunakan itu bisa berbahaya ya. Daya rusaknya luar biasa. Bukan merusak fisik ya, tapi bisa merusak kognitif gitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wamen. Itu saja dari saya, Sobat K3 semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang mau didiskusikan di luar diskusi di luar dari sesi ini, silakan aja bisa hubungi saya langsung melalui WhatsApp, LinkedIn, atau dari diskusi ya, dari WhatsApp diskusi SHT silakan saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Eva. Baik, Kak Afif, terima kasih. Menarik sekali ya, teman-teman. Ini tadi kita juga sudah praktik langsung juga. Eh, izin mengingatkan buat teman-teman jangan lupa buat ngisi presensi yang linknya sudah di-share di kolom chat, karena itu nanti buat klaim sertifikat, teman-teman. Oke, teman-teman, eh, nanti bisa di link presensinya bisa di copy dulu atau di langsung diklik dulu ya, teman-teman. Baik, Kak Afif, terima kasih buat pemaparan materinya. Eh, semoga besok kita, jika ada kesempatan lagi, bisa bertemu kembali ya, Kak. Yang pastinya dengan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik lagi. Buat Sobat K3, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi. Besok pagi masih ada webinar lagi jam 9 waktu Indonesia Barat di webinar seri 24. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.